Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan video materi internal audit bab 8, pengendalian internal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Lira Putri Nugraini dengan NIM 298. Saya Rizka Amelia, NIM 294. Saya Muhammad Yofi Rangga, NIM 296. Saya Kamila Pelagansa dengan NIM akhir 295. Dan saya Aisyah Mutiara Sari dengan NIM 297. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi bab 8 mengenai pengendalian internal. Masuk bagian pertama yaitu pengantar. Ungkapan Control What Matters dari Jason Dale memiliki makna dalam pengendalian internal. Di dalam ungkapan ini terdapat dua kalimat yang berhubungan. Antara lain, yang pertama ada things that matter, di mana mencerminkan hal-hal yang penting buat perusahaan mencapai tujuannya. Dan yang kedua ada things you can control, merupakan pengakuan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan organisasi. Yang dimana dua kalimat tersebut saling menghubungkan dan menjadi acuan untuk merancang pengendalian internal. Selanjutnya ada frameworks, di mana digunakan untuk menjelaskan sekumpulan prinsip yang akan menjadi pedoman untuk mengukur berbagai praktik bisnis. Prinsip-prinsip frameworks terdiri dari berbagai macam. Yang pertama itu ada konsep, yang kedua ada nilai, yang ketiga ada asumsi, dan yang keempat ada praktik untuk menilai suatu prosedur. Selanjutnya, ada definisi pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya. Dirancang untuk memberikan asuransi yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan, kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan pengendalian internal. Dari definisi sebelumnya, terlihat ada 3 kategori tujuan. Antara lain, yang pertama itu ada tujuan operasional. Ini berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas seperti pencapaian sasaran operasional dan keuangan serta pengamanan aset terhadap kerugian. Dan yang kedua ada tujuan pelaporan. Ini berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal serta pelaporan non-keuangan. Dan yang terakhir ada tujuan ketaatan. Ini berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan entitas tersebut. Yang selanjutnya ada prinsip pengendalian internal. Prinsip pengendalian internal meliputi 5 komponen pengendalian internal TOSO. Yang pertama, komponen 1, yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua, komponen 2, penilaian resiko atau risk assessment. Yang ketiga, komponen 3, kegiatan pengendalian atau control activities. Yang keempat, komponen 4, informasi dan komunikasi atau information and communication. Dan yang terakhir ada komponen 5, yaitu kegiatan pemantauan atau monitoring activities. Sekarang kita akan memasuki komponen yang pertama, yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana di mana orang-orang melakukan kegiatannya dan menjalankan tanggung jawab pengendaliannya. Ingat ya teman-teman, pengendalian terkecil pun jika diabaikan bisa menimbulkan bencana besar. Contohnya, peran penjaga pintu kereta api. Lingkungan pengendalian merupakan landasan yang di atasnya sistem pengendalian internal dibangun dan dijalankan untuk yang pertama, mencapai tujuan-tujuan strategis. Yang kedua, berjalannya usaha secara efektif dan efisien. Yang ketiga, taat terhadap semua ketentuan hukum dan perundang-undangannya berlaku. Dan yang terakhir adalah untuk mengamankan aset. Selanjutnya, komponen 2, penilaian resiko atau risk assessment. Semua organisasi pasti akan menghadapi resiko dari dalam dan luar organisasi itu. Risiko merupakan ancaman bagi tercapainya tujuan organisasi. Penilaian resiko meliputi proses yang dinamis dan berulang-ulang untuk mengidentifikasi dan menilai resiko yang berdampak terhadap tercapainya tujuan. Dalam rumusan risk assessment ada 2 istilah, yakni identifying the risk dan assessing the risk.
Dalam identifying the risk, kita menginventarisasikan risiko-risiko apa saja yang probabilitas terjadinya peristiwa atau event yang menjadi ancaman dan seberapa dahsyatnya ancaman itu. Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diambil direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lain untuk menangani risiko dan meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan misalnya lewat prosedur. Ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, otorisasi dan persetujuan atas transaksi dan kegiatan. Kedua, pemisahan tugas. Ketiga, pengendalian atas pengembangan proyek dan akuisisi perusahaan baru atau kegiatan yang membawa potensi kerugian. Keempat, pengendalian atas pengelolaan dari perubahan yang akan dilakukan. Informasi dan komunikasi. Informasi bermutu tinggi harus dikomunikasikan secara tepat. Itu sebabnya mengapa Joso menggabungkan informasi dan komunikasi ke dalam satu komponen. Informasi bermutu tinggi ini ditentukan oleh 3 sifat, yaitu ada relevan, akurat, dan tepat waktu. Informasi ini harus diterima oleh orang yang ditentukan di mana saja dalam struktur organisasi. Komunikasi bukan saja dengan pihak-pihak di dalam organisasi, tetapi juga pihak-pihak luar seperti pelanggan, pemasok barang, supplier atau vendor, auditor eksternal, regulator atau OJK, kementerian dalam hal BUMN, dan lain-lain. Kegiatan pemantauan. Bagaimana pemantauan bisa bermanfaat bagi proses tata kelola? Pengendalian yang tidak dipantau cenderung melemah dengan berjalannya waktu. Jika monitoring dirancang dan dijalankan dengan benar, organisasi akan mendapat manfaatnya karena monitoring kemungkinan yang pertama, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal pada waktunya. Kedua, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan. Ketiga, menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Yang terakhir, diterbitkannya sertifikasi atau asersi secara periodik mengenai efektivitasnya pengendalian internal. Kendala yang dihadapi pengendalian internal seperti disebut sebelumnya. Pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan. Namun, ada kendala-kendala yang tidak dapat dihindari. Kendala-kendala ini mungkin terjadi karena kesesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan, yang merupakan prakondisi bagi pengendalian internal. Kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan. Kesalahan, misalnya kesalahan pembukuan, bisa terjadi karena kesalahan manusia. Pimpinan bisa saja memutuskan lain dari aturan. Persekongkolan di antara berbagai pihak, misalnya manajemen, pegawai, dengan atau pihak ketiga, menyebabkan pemisahan tugas menjadi tidak berfungsi. Inherent risk, controllable risk, residual risk. Dalam audit eksternal, ketiga risiko tersebut atau audit risk dihubungkan dengan audit atas pelaporan keuangan. Sedangkan dalam audit internal, ketiga risiko tersebut berhubungan dengan segala macam risiko bisnis atau segala risiko yang dihadapi organisasi yang menghadang pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pengendalian internal BUMN. Membaca buku audit internal antara lain auditor internal di BUMN atau mereka yang mungkin mempunyai minat bergabung dengan SPI salah satu BUMN. Mereka ingin tahu antara lain bagaimana pengendalian internal di BUMN. Salah satu sumbernya adalah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Sumber lain misalnya publikasi ACFE dan IIA, edisi khusus sektor pemerintahan. Contoh-contoh di bawah dikutip dari berita-berita di media online. Selanjutnya, potensi bermasalah. Daftar 24 BUMN berpotensi terkorup adalah sebagai berikut. Pertamina berada di urutan ke-8 dalam daftar 24 BUMN berpotensi terkorup. Dalam sejarah Pertamina, banyak pimpinannya harus berurusan dengan para penegak hukum.
mantan Dirut Ibnu Sutowo di pertengahan tahun 70-an pada era Orde Baru. Dalam tahun 2018, selain mantan Dirut Karen Agustiawa, Kejaksaan juga menetapkan mantan Direktur Keuangan Frederick Syahandan. Pemeriksaan audit internal maupun eksternal yang banyak ditujukan pada struktur pengendalian internal BUMN dan hampir melupakan yang terpenting yakni lingkungan pengendalian yang adalah roh pengendalian internal. Jika pimpinan BUMN yang terjebak dalam lingkaran korupsi, panutan yang diperagakan adalah ajakan korupsi berjamaah. BUMN dengan banyak pembelian, diantaranya Pertamina, Garuda Indonesia, dan TVRI. Dapat diduga pola korupsinya adalah suap yang diterima pejabat BUMN dari pemasok barang dalam rangka pengadaan. BUMN cari proyek. Kalau contoh Garuda Indonesia dan BUMN lain melakukan fraud dalam rangka pengadaan barang, ada BUMN yang mencari proyek untuk menghasilkan pendapatan. Pejabat BUMN mengeluarkan dana BUMN, memberikan suap pada calon pembeli, dengan atau tanpa memperoleh sebagian suap tersebut. Sekian video dari pemaparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu